Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau berbagi tentang impermanent loss ya, atau kerugian tidak permanen yang biasanya ini terjadi jika kita menyediakan likuiditas atau staking likuiditas di liquidity pool ya, misalnya di PancakeSwap ya. Nah, di sini kita staking likuiditas ini bisa digunakan atau bisa kita coba mengingat, pasar yang sedang atau market yang sedang, eee, turun ya. Tapi kita lihat kondisi BTC untuk bulan Juli ini, sepertinya memberikan tanda atau sinyal akan, eee, bull ya, terjadi bull market ya. Ya mudah-mudahan saja seperti itu. Kalau, BTC kembali ke ATH-nya, new ATH misalnya menuju ke 100.000 ya, maka altcoin yang lain kemungkinan juga ikut, misalnya kita lihat di sini Ethereum. Ethereum karena polanya hampir sama ya dengan BTC. Kita lihat di sini ada BTC jatuh kemarin, tahun kemarin bulan Mei, Ethereum juga jatuh ya, kemudian, BTC-nya naik menuju new ATH, Ethereum juga naik ya, kemudian sampai sekarang ikut turun ya. Nah, ini kalau BTC new ATH maka Ethereum juga akan new ATH. Jadi lumayan dari 1.100-an ke bisa ke 5.000-an, berarti ya sekitar 5 kali. Nah, eee, kita misalnya ke di sini ya, ke PancakeSwap kita bisa farming ya, menuju ke menu farming di sini. Di sini ada pasangan likuiditas ya, antara Cake dengan BNB, BUSD dengan BNB ya. Kemudian kita misalnya cari yang APR-nya tinggi karena akan memberikan, eee, apa, keuntungan yang lebih tinggi tentunya. Kita urutkan dari APR tertinggi. Nah, di sini ada, di sini 524%, kemudian ada 378, kemudian ada 255 ya, kemudian di sini ada 218 ya. Kita misalnya ini, kita klik di sini, kita ingin investasikan, totalnya $100 di sini ya, $100, kemudian kita staking selama 30 hari aja deh, dengan compounding setiap hari, maka, keuntungannya sekitar $50. Nah, cukup besar ya. 1 bulan akan memperoleh $50 dengan catatan harga dari M-HUN dan BNB ini, M-HAN dengan BNB ini, tetap ya, tidak terjadi penurunan atau kenaikan. Nah, bagaimana jika ternyata, dalam 1 bulan ke depan BTC benar-benar naik, sehingga altcoin juga naik. Nah, kebetulan juga di sini misalnya M-HAN juga naik. Nah, karena ini kita staking likuiditas, maka, harga M-HAN dan BNB kan naik. Di situ nanti kita kalau tarik likuiditas kita, maka akan terjadi yang namanya impermanent loss ya. Tetapi itu diatasi dengan tadi ini, diatasi dengan, reward yang tadi ya, reward yang tadi. Ya, jadi tidak masalah sebenarnya. Begitu harga naik, kita tarik likuiditas, kita jual. Nah, sebenarnya apa sih impermanent loss itu? Bisa kita lihat di misalnya kita, ini ya, hitung-hitungan kasar misalnya
kita menyediakan modal ya, 200 atau $2.000 ya. Kita punya modal sebesar $2.000 yang terdiri dari $2.000 ini kita akan menyediakan likuiditas yaitu ETH dan BUSD misalnya, atau USDT lah ya, USDT. Nah, karena ini kan Ethereum ya. Berarti pada saat ini perkiraan harga ETH itu 1.000. Kita kita misalkan $1.000 ya. Maka USDT-nya juga 1.000. Harus sama ya, $1.000. Kalau ini 500 berarti ini 500, ini 500, ya totalnya 1.000. Tapi karena kita menyediakan likuiditas sebesar $2.000, maka terbagi jadi 2, yaitu 1.000 dalam ETH dan 1.000 dalam USDT. Jadi satu ETH kita pasangkan dengan 1.000 USDT ya. Sehingga totalnya adalah 2.000. Nah, kebetulan kita akan sediakan likuiditas kita di misalnya di Uniswap ya. Uniswap. Nah, kita ambil Uniswap, kita cari poolnya antara ETH dan USDT. Ternyata di sana tersedia total likuiditasnya adalah 10 ETH. Jadi total likuiditas di Uniswap misalnya 10 ETH, sehingga ini pasti pasangannya adalah 10.000 ya, 10.000 USDT. Nah, 10 ETH ini totalnya kan, total pool di total likuiditas di Uniswap. Kita punya 1 ETH, artinya kita menyumbangkan 10% ya, 10% kita. Kita menyediakan 10% likuiditas. Nah, total likuiditasnya adalah kalikan aja ya, A kali B sama dengan konstanta, yaitu di sini berarti 10 kali 10.000, 100.000. Nah, 100.000 total likuiditasnya, 100.000. Kemudian jika terjadi bull market, misalnya bulan depan harga ETH-nya balik ke 4.000 ya. 1 ETH sekarang bulan depan misalnya balik ke 4.000 USDT. Nah, apa yang akan terjadi dengan likuiditas kita? Di sini karena likuiditas di Uniswap itu nilainya 100.000 tetap ya, nilainya 100.000. Sedangkan harga ETH dan harga ETH naik, maka jumlah ETH di pool ini berkurang. Ya, berkurang dengan hasil perkalian antara ETH dengan USDT-nya tetap 100.000. Ya. Sehingga karena ini 4.000 ya, 4.000 ini 1, maka ETH-nya sekarang di pool-nya menjadi, ya ini kan ini 4.000 kali 1 ya, menjadi 100.000, berarti kali 5 ya. 5 kali, kalau 5 berarti 4.000 kan, sorry bukan 4.000, kalau 5 berarti 20.000 ETH-nya ya, karena kan dia sama 5 ini 20.000. Nah, ini menurun jadi 5 ETH ya, ini jadi 5 ETH. USDT-nya jadi 20.000 USDT.
likuiditas ini jadi tetap 100.000 ya, karena konstan ya. Perkalian antara dua koinnya adalah konstan. Nah, jadi jumlah ETH-nya adalah 5, USDT-nya jadi 20.000 USDT. Sehingga likuiditasnya tetap 100.000. Itu kalau ETH-nya naik ya dari 1 ETH menjadi 4.000 dolar. Ya. Nah, bagaimana dengan posisi kita di sini? Posisi kita udah tahu tuh naik, aduh saatnya kita jualan, maka kita tarik likuiditas kita. Nah, apa yang terjadi dengan likuiditas kita ini? Maka kita karena menyumbang 10% dari likuiditas, maka kita tarik likuiditas 10% dari yang baru ini, ya. Masing-masing 10% dari 5 dan 10% dari 20.000 USDT-nya ditarik. Ya. Jadi sekarang yang tadinya awalnya kita menyumbangkan 1 ETH ditambah 1.000 USDT menjadi 10% dari 5 adalah 0,5 ETH ya. Kita jadi 0,5 ETH plus 10% dari 20.000 yaitu sekitar 2.000 USDT. Nah, ketika kita tarik, maka saldo kita atau token kita jadi seperti ini. Yang lamanya ini ya. Artinya kalau kita jual ini dijual ya kan 0,5 kali 4.000 ditambah 2.000 kan. Nah, USDT. Ini jadi 2.000 ditambah 2.000 sama yaitu 4.000 USDT. Nah, ini tetap untung ya. Kan ini tadi ya 2.000 di sini. 1.000 ditambah 1.000 USDT jadi 2.000. 2.000 kalau dinaik harganya jadi 4.000 kita tarik likuiditas jadi 4.000 untung ya. Tetapi ini dikatakan impermanent loss. Kenapa? Karena kita lihat di sini kalau kita tidak stick ya, kita tidak liquidity, kita tidak stick atau kita hold aja nih. Kita hold aja 1 ETH dengan 1.000 USDT. Tanpa kita stick maka harusnya kita dapat 4.000 plus 1.000 USDT ya, 4.000 plus 1.000 USDT yaitu 5.000. Jadi 5.000 USDT. Ini kalau kita hold aja. Hold. Nah, bandingkan dengan kita sediakan likuiditas tadi hanya 4.000 USDT. Berarti ada kerugian 1.000. Ada kerugian 1.000. Nah, 1.000 itulah yang disebut dengan impermanent loss. Tapi impermanent loss tadi diatasi dengan, kan kalau penyedia likuiditas itu mendapatkan keuntungan tadi yang namanya APR tadi ya. APR. APR-nya berapa? Misalnya tadi 500%. Wah, ini besar sekali nih. 1 bulan 100, tadi 1 bulan itu kita sediakan $100 aja jadi 50 dolar ya kan. 50 dolar. Berarti kalau kita sediakan 1.000 menjadi 500 ya kan. Kalau sediakan 2.000 menjadi 1.000. Nah, ya tertutup dengan ini, tertutup dengan reward APR-nya. Tentu semakin besar APR, semakin besar reward-nya, kan ini hanya hitungan kasar ya. Jadi penyedia likuiditas ini banyak untungnya selain dari APR ya. Selain dari APR juga akan terimbas juga ya kalau harganya naik ya dia juga tentunya naik. Kalau hold aja kan dia tidak dapat reward apa-apa. Jadi itu yang dimaksud dengan impermanent loss. Ya mungkin penjelasan saya ini bisa dilihat
di berbagai macam artikel tentang impermanent loss atau kerugian tidak permanen, banyak sumber-sumbernya ya. Eee, Kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan. Jadi, eee, bagi teman-teman atau kita yang tadinya tidak berminat untuk menyediakan likuiditas, ya mudah-mudahan penjelasan ini sedikit menjelaskan bahwa, menyediakan likuiditas, nah di pool liquidity itu walaupun ada impermanent loss juga karena ada reward, maka bisa kita atasi itu. Ya demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi ini bukan ajakan untuk, melakukan investasi tertentu ya, ETH atau BTC. Ini hanya berupa, sharing saja. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.